Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusannya. Nah, baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang sejarah PPKN di Amerika. Sejarah PPKN di Amerika. Sejarah PPKN di Amerika. Secara historis, mata pelajaran civic untuk pertama kalinya diperkenalkan di USA pada pertengahan tahun 1880-an. Civics dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah selama abad ke-19. Ketika sebagian besar orang-orang berimigrasi ke Amerika Serikat yang berasal dari benua Eropa seperti Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, Portugis, dan lainnya, di mana anak-anak mereka memiliki pengetahuan yang sedikit sekali tentang masalah Amerika. Pada awalnya, pembelajaran dengan istilah civic dikenalkan oleh Legiun Veteran Amerika yang tujuannya adalah untuk membangsakan bangsa Amerika yang amat bervariasi ras, budaya, dan asal negaranya. Menurut Legiun tersebut, bahwa hanya dengan memahami nilai-nilai perjuangan dalam membangun bangsa Amerika, agar orang Amerika dapat menghargai dan membangun bangsanya secara demokratis dan bertanggung jawab. Perkembangan civic di Amerika. Perkembangan civic di Amerika pada awalnya didasarkan pada teori psikologi yang memang sedang menjadi panutan pada saat itu, yaitu Fakulti Psikologi, yang menekankan pada teori yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran yang terpenting adalah mind and body. Menurut teori ini, apabila ada kekeliruan dalam belajar, maka yang salah bukanlah terletak pada tubuh, melainkan terletak pada pikiran. Pada tahun 1900-an, berkembang mata pelajaran civic yang berisikan materi mengenai struktur pemerintahan negara bagian dan federal. Berikutnya, menurut Dunn, mengembangkan gagasan neo-civic yang menitik beratkan pada community living atau kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sampai pada tahun 1920, istilah civic telah digunakan untuk menunjukkan bidang pengajaran yang lebih khusus, yaitu vocational civic, community civic, dan economic civic atau kewarganegaraan yang berkenaan dengan mata pencaharian, kemasyarakatan, dan perekonomian. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran civic di Amerika. Di antara tujuan dari mata pelajaran ini pada tahun 1900-an itu adalah pengembangan social skill and civic competence atau keterampilan sosial dan kompetensi warga negara, dan idea of good character atau ide-ide tentang karakter atau watak yang baik. Gross dan Zeleny 1958, Allen 1960, Betts 1960, dalam Budiansyah 2010 sampai 108. Numan Sumatri menggambarkan civics pada istilah pada zaman Yunani, yaitu penduduk sivil yang mempraktikkan demokrasi langsung dalam negara kota atau polis. Istilah ini kemudian diambil alih oleh Amerika Serikat untuk digunakan sebagai istilah pelajaran demokrasi politik di sekolah-sekolah yang digunakan untuk membedakan dalam pembelajaran ilmu politik di universitas-universitas, karena pelajaran civics ini organisasinya akan diorganisir secara psikologis. Maksudnya agar civic bisa dipahami atau dimengerti sesuai dengan tingkat umur pelajaran atau pelajar. Pelajaran civic mulai dikenalkan pada tahun 1970 di Amerika Serikat dalam isinya membicarakan mengenai pemerintahan, hak dan kewajiban suatu warga negara. Seorang ahli bernama Charles Hoare 1886 pada waktu itu mengartikan civic sebagai the science of the citizenship atau ilmu kewarganegaraan yang isinya mempelajari hubungan antar individu dan antar individu dengan negara. Menurut Stanley
Eidimon dan Elmer Verpilliger. Secara etimologi, civic diartikan studi berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah dan hak kewajiban warga negara. Pada tahun 1806, civic adalah suatu berhubungan dengan manusia secara individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungan dengan negara. Civic sebagai ilmu kewarganegaraan bermanfaat bagi pemerintah Amerika Serikat dalam rangka pemersatuan warga negaranya. Dari gambaran tersebut, jelaslah bahwa kemunculan civic dalam tatanan ilmu pengetahuan sangat bermanfaat bagi pemerintah dan warga negara. Civic sebagaimana ilmu politik memiliki persyaratan-persyaratan ilmu sebagaimana diuraikan di atas, walaupun tidak dapat disamakan dengan ilmu pengetahuan alam. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami sendiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.